Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Krisna Sandika, NIM L200 190 102. Ingin menjelaskan tentang teori bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Contohnya 6, min 98, 8248, dan 0. Lawan dari bilangan bulat yaitu bilangan real. Bilangan real sendiri adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya 0 sampai 9. Kedua, sifat pembagian bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. A bukan sama dengan 0. A habis membagi B, atau A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A sedemikian sehingga B jika B sama dengan AC. C komplement Z dan A bukan sama dengan 0. Contoh 1. 4 sedemikian sehingga 12 karena 124 sama dengan 3. Atau bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 sedemikian sehingga 13 karena 134 sama dengan 3,25 atau bukan bilangan bulat. Teorema Euklidean. Teorema 1. Teorema Euklidean. Misalkan M dan N bilangan bulat. N lebih besar 0. Jika M dibagi N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R sehingga M sama dengan NQ plus R1 dengan 0 lebih kecil sama dengan R, R lebih kecil N. Contoh 2. 1987 dibagi 97 sama dengan 20, sisanya 47. Jadi 1987 sama dengan 97, 20 plus 47. Yang kedua, min 22 dibagi 3 sama dengan min 8, sisanya 2. Jadi min 22 sama dengan 3 kali min 8 plus 2. Tetapi min 2 sama dengan 3 kali min 7. Min 1 salah, karena R min 1 syaratnya 0 lebih kecil dari sama dengan R, R lebih kecil N. Bagi I bersama terbesar atau BBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar. D sedemikian sehingga D sedemikian sehingga A dan D sedemikian sehingga B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A ke B sama dengan D. Contoh 3. Faktor pembagi 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Faktor pembagi 36. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersamanya 60 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, dan 12. Jadi PBB-nya 60 dan 36 adalah 12. Teorema kedua. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar 0 sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R. 0 lebih kecil sama dengan R, R lebih kecil dari N. Maka PBB M ke N sama dengan PBB N ke R. Contoh, M sama dengan 60, N sama dengan 18. 60 sama dengan 18, 3 plus 12. Maka PBB 60 ke 18, PBB sama dengan PBB 18 dan 12 sama dengan 6. Algoritma Euklidean. Tujuan algoritma Euklidean. Algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemunya
yaitu Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku, yaitu berjudul Elemen. Diberikan dua bilangan bulat tak negatif n dan n atau m lebih besar sama dengan n. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari m dan n. Algoritma Euclidean 1. Jika n sama dengan 0, maka m adalah PBB, m dan n. Stop. Tetapi jika n bukan sama dengan 0, lanjut ke langkah 2. Bagilah m dan n, m dengan n, dan misalkan r adalah sisanya. 3. Ganti nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Berikutnya kombinasi lanjar. PBB A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh, PBB 80 dan 12 sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan min 1, 80 plus 7, 12. Misal teorema 3. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A dan B sama dengan MA plus NB. Yang berikutnya relatif prima. Dua buah bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contohnya, contoh pertama, 10 dan 3 itu merupakan relatif prima karena PBB 10 dan 3 adalah 1. Yang kedua, 7 dan 11 itu juga relatif prima karena PBB 7 dan 11 sama dengan 1. Yang ketiga, 10 dan 5 itu tidak relatif prima karena 10 dan 5 PBB-nya adalah 5. Selanjutnya aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat atau M lebih besar 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ R plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R. R lebih kecil dari M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamarasi, NIM L20190114, mau membahas tentang teori bilangan. Teori bilangan ada kongruen. Kongruen misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3, maka dikatakan 38 kongruen 13 dalam kurung mod 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B jika M habis dibagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B, maka modulus M ditulis A kongruen M. Ini adalah contoh dari apa yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa dibaca di sini dengan jelas. Ini juga A kongruen B mod M dalam bentuk sama dengan dapat ditulis sebagai A sama dengan B plus KM. K adalah bilangan bulat. Di bawah contoh 13 adalah contoh dari penjelasan di atas. Ini juga A mod M sama dengan R dapat juga ditulis sebagai A kongruen R dalam kurung mod M. Contohnya ada di bawah. Ada 6 contoh dapat dipahami di situ. Selanjutnya
Selanjutnya ada balikan modul atau modul inverse. Di dalam aritmatika bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adalah pembagian. Contoh, inversi 4 adalah 1/4, sebab 4 kali 1/4 sama dengan 1. Dalam aritmatika modul, masalah menghitung inversi modul lebih sukar. Jika A dan M relatif, prima, dan M lebih dari 1, maka balikan dari A modul M ada. Masih dalam pembahasan yang sama, balikan modul. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X. Sedemikian sehingga XA kongruen 1 dalam kurung mod M. Dalam notasi lainnya adalah A pangkat min 1 mod M sama dengan X. Ini adalah buktinya. Bukti A dan M relatif prima, jadi PBB A, M sama dengan 1. Dan terdapat bilangan bulat X dan Y. Sedemikian sehingga itu XA plus YM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa XA plus YM kongruen mod M. Karena YM kongruen 1 dalam kurung mod M, maka XA kongruen 1 mod M. Kongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari modulo A, modulo M. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari modulo M, kita harus membuat kombinasi lancar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lancar tersebut merupakan balikan dari A modulo M. Ini contohnya. Dapat dilihat, tentukan balikan dari 4 mod 9, 17, mod 7, dan 18 mod 10. Di sini ada poin A yang sudah jelas saya tuliskan di PPT ini, bisa dibaca. Ini ada poin B, dan terakhir ada poin C. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Hafid Ardifatkur Rahman, NIM L200190112, akan menjelaskan teori bilangan, yaitu kekongruenan lancar. Kekongruenan lancar adalah kongruen yang berbentuk A kali X kongruen B modulo M dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sebarang bilangan bulat, dan X adalah variabel pengubah bilangan bulat. Karena A kali X kongruen B modulo M, berarti A kali X sama dengan K kali M plus B. Nilai-nilai X adalah bilangan bulat yang dapat dicari sebagai berikut. K kali X sama dengan B plus K kali M. X sama dengan B plus K kali M bagi A. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan K min 1, min 2 yang menghasilkan X bagi bilangan bulat. Tentukan solusi 4X kongruen 3 modulo 9 dan 2X kongruen 3 modulo 4. 4X kongruen 3 modulo 9. X sama dengan 3 plus K kali 9 bagi 4. K sama dengan 0. X sama dengan 3 tambah 0 kali 9 bagi 4, yang menghasilkan 3/4, yaitu bukan solusi atau bukan bilangan bulat. K sama dengan 1. X sama dengan 3 tambah 1 kali 9 bagi 4 sama dengan 3, yaitu bilangan bulat. K sama dengan 5. X sama dengan 3 plus 5 kali 9 bagi 4 sama dengan 12, yaitu bilangan bulat. Jika min K sama dengan
min 1 X sama dengan 3 min 1 kali 9 bagi 4, yaitu min 6/4, yaitu bukan solusi atau bukan bilangan bulat. K sama dengan min 3, X sama dengan 3 min 3 kali 9 bagi 4 sama dengan min 6, yaitu bilangan bulat. Itu solusi. Nilai X yang memenuhi 3, 12 dan min 6 min 15. Chinese remainder problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Ce mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bilangan bulat 7 menyisakan 5, dan bilangan dibagi 11 menyisakan 7. Misalkan bilangan bulat tersebut X, formulasikan ke dalam sistem kongruen lancar. X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 5 modulo 7, X kongruen 7 modulo 11. Tentukan solusi dari pertanyaan Sun Ce di atas. X kongruen 3 modulo 5, X sama dengan 3 tambah 5K1. Sulitkan pertama ke dalam kongruen kedua menjadi 3 plus 5K1 kongruen 5 modulo 7, K1 kongruen 6 modulo 7, atau K1 sama dengan 6 plus 7K2. Sulitkan 2 ke dalam 1. X sama dengan 3 plus 5 K1 sama dengan 3 plus 5, 6 tambah 7K2 sama dengan 33 tambah 35K2 ketiga. Sulitkan 3 ke dalam kongruen ketiga menjadi 33 plus 35K2 kongruen 7 modulo 11, K2 kongruen 9 modulo 11, atau K2 sama dengan 9 plus K3. Sulitkan K2 ini ke dalam 3 menghasilkan X sama dengan 33 plus 35, 9 tambah 11 K3 sama dengan 348 plus 385 K3, atau X kongruen 348 modulo 385. Inilah adalah solusi. 348 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan solusi sistem kongruenan di atas. Perhatikan bahwa 348 modulo 5 sama dengan 3, 348 modulo 7 sama dengan 5, dan 348 modulo 11 sama dengan 7. Catatlah bahwa 385 sama dengan 5 kali 7 kali 11. Solusi unik ini mudah diberikan sebagai berikut. Solusi tersebut dalam modulo M sama dengan M1, M2, M3 sama dengan 5, 7, 11 sama dengan 5 kali 7, 7 sama dengan 11, 35, karena 77 kali 3 sama dengan 77 kali 3 kongruen 1 modulo 5, 55 kali 6 kongruen 1 modulo 7, 35 kali 6 kongruen 1 modulo 11. Maka solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah X kongruen 3, 77 kali 3 plus 5 kali 55 kali 6 plus 7 kali 35 kali 6 modulo 385, yaitu 3813 modulo 385, 348 modulo 385. Misalkan M1, M2 dan seterusnya Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB M1 Mc sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lancar X sama dengan AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1, M2 dan seterusnya sampai Mn.
bilangan prima. Bilangan bulat positif P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1. Dan P contoh 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalkan 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 itu sendiri. Teori 6 The Fundamental Theorem of Arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh, 9 sama dengan 3 kali 3, 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5, 13 sama dengan 13 atau 1 kali 13. Tes bilangan prima. Bagi n dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima lebih kecil sama dengan n. Jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Teorema 6 Teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A, P sama dengan 1, maka A P-1 sama dengan A modulo P. Sekian. Nama saya Akvin Muhaimin Gofar, NIM L200 190 113. Saya akan menjelaskan teori bilangan. Pertama, ISBN International Book Serial Number. Kode ISBN terdiri dari 10 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya 0-3015-4561-9. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Yang pertama, kode yang mengidentifikasikan bahasa. Kedua, kode penerbit. Ketiga, kode unik untuk buku tersebut. Keempat, karakter uji. Nah, karakter uji ini dipilih sedemikian seperti rumus di bawah ini. Contoh ISBN untuk 0, kode kelompok negara berbahasa Inggris. 3015 untuk kode penerbit. 4561 untuk kode unik buku yang diterbitkan. 8 untuk karakter uji. Karakter uji ini didapatkan sebagai berikut. Nah, semua itu dikali lalu dijumlah dan hasilnya 151. Jadi karakter ujinya adalah 151 mod 11 sama dengan 8. 8 itu dari 151 dibagi 11, nah sisanya kan 8. Nah, itu jawabannya 8. Nah, catatlah bahwa untuk kode ISBN menggunakan rumus yang sebelumnya. Yang tadi kan 151 ditambah 10 kali 8, hasilnya 231. Mod 11 sama dengan 0 karena tidak memiliki nilai sisa. Fungsi hash tujuannya pengalamatan di memori. Bentuk HK sama dengan K mod M. M jumlah lokasi memori yang tersedia. K itu kunci. HK lokasi memori untuk record dengan kunci K. Ini ada contoh M sama dengan 11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558,
32, 132, 102, dan 5. Nah, H15 sama dengan H5 mod 11 sama dengan 4, karena 15 bagi 9 sisanya 4. Nah, sama seperti yang dilanjutkan. Nah, terus H15 kan mod 11 sama dengan 4, jadi dimasukkan ke kotak nomor 4. Dan H558 mod 11 sama dengan 8 masukkan ke kotak 8, dan seterusnya. Collision terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Fungsi hash juga digunakan untuk meloket elemen yang dicari. Kriptografi pesan, data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text. Pesan dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Ciphertext harus dapat diubah kembali ke plaintext semula. Nah, contoh plaintext. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, ciphertextnya jadi tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, enkripsi, proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext. Dekripsi, proses pengembalian ciphertext menjadi plaintextnya. Nah, perhatikan gambar enkripsi dan dekripsi. Sejarah kriptografi sudah digunakan di Yunani 4000 BC. Alat yang digunakan Skytale dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Definisi kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi, aturan untuk enkripsi dan dekripsi, fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, kunci parameter yang digunakan untuk transformasi, enchippering dan deciphering. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Aplikasi kriptografi, pengiriman data melalui saluran komunikasi, penyimpanan data di dalam disk storage. Data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima ciphertext dikembalikan lagi menjadi plaintext. Data di dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Contoh enkripsi pada dokumen. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, ini contoh pada gambar. Nah, ini contoh plaintext pada daftar mahasiswa. Nah, ini sudah di ciphertextnya. Keterangannya hanya field nama, berat, dan tinggi yang dienkripsi. Notasi matematis misalkan C ciphertext, P sama plaintext dilambangkan. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C, P sama dengan C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P, D dari C sama dengan P. Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi
EK P sama dengan C, DK C sama dengan P, dan kedua fungsi ini memenuhi tersebut di bawah ini. Gambar dari enkripsi dan deskripsi dengan kunci. Ini. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetri atau sistem konvensial. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri: DES Data Encryption Standard, Rijndael. Jika kunci enkripsi tidak sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem nirsimetri, asymmetric system. Nama lain sistem kriptografik kunci publik, karena kunci enkripsi bersifat publik key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia private key. Pengirim pesan menggunakan kunci publik si penerima pesan untuk mengenkripsi pesan. Penerima pesan mendeskripsi pesan dengan kunci privatnya sendiri. Contoh algoritma RSA. Caesar Cipher. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. P1 ABC DEF G HIJ KL MN OP QRS T V W Y Z. C1 DE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ABC. Contoh plain text: awasi Asterix dan temannya Obelix. DZ DVL, hasilnya DZ DVL DVWU HULA GDQ WHP DGGBA Rehula. Algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman pada tahun 1976, termasuk algoritma kriptografi nirsimetri. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci, 1 kunci publik untuk enkripsi, 2 kunci privat untuk dekripsi. Kunci publik tidak rahasia, diketahui semua orang. Kunci privat rahasia, hanya diketahui pemilik kunci saja. Pembangkitan pasangan kunci: 1 pilih 2 bilangan prima A dan B, rahasia. 2 hitung N sama dengan A kali B, besaran N tidak perlu dirahasiakan. 3 hitung M sama dengan A kurangi 1 B kurangi 1. 4 pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut namanya E yang relatif prima terhadap M. 5 hitung kunci dekripsi D melalui D sama dengan 1 mod M. Enkripsi nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. P1, P2, P3 harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai P I harus terletak dalam himpunan nilai O012, sampai N kurangi 1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. 2 hitung blok ciphertext C untuk blok plain text P dengan persamaan CI sama dengan PI E mod N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Dekripsi: proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan P1 sama dengan C1 D mod N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka M sama dengan A kurangi 1 kali B kurangi 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D sama dengan 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun,
dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.